Oke teman-teman, kita bahas exercise 1 ya. Nah, di sini ada 10 soal dari bukunya Longman, dan kalian harus jawab correct atau incorrect dalam setiap soalnya. Perlu diingat bahwa latihan 1 ini, kalian harus fokus ya, karena ini di permasalahan subjek dan verb. Nah, rumusnya tuh ini nih. Intinya kalau dalam satu kalimat itu harus minimal ada satu verb. Terus kalau ada dua verb, nanti teman-teman harus pokoknya rumusnya kalau ada dua verb ada satu conjunction. Kalau nambah satu lagi verbnya jadi tiga verb, ya conjunctionnya juga nambah satu. Selisihnya kurang satu gitu ya. Nah ini yang harus dicatat baik-baik. Oke kita nomor satu ya. Nomor satu. Last week when fishing for trout at nearby mountain lake. Nah ini mana nih kira-kira? Kita cari subjek dan verbnya ya. Verbnya ini ada di when. When ini merupakan verb 2, verb lampau. Nah, subjeknya mana? Subjeknya ini nggak ada, makanya jawabannya incorrect. Nah, harusnya di mana subjeknya? Harusnya ada di sini nih. Jadi ini kan last week. Last week itu kan adverb ya. Ini maaf ya teman-teman, ada keterbatasan fasilitas. Harusnya di sini. Nah, apa kira-kira subjeknya? Karena bentuknya lampau, jadi semua tuh bisa dimasukkan gitu loh. Subjeknya I, you, they, we, she, he, it itu bisa ya. Gitu. Karena kuncinya di sini. Terus nomor 2, a schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Sebuah schedule dari jadwal harian dapat ditemukan di meja depan. Nah, ini udah bener ya. Verbnya yang mana? Verbnya ini nih. Be obtained. Be-nya sebagai auxiliary, obtain-nya sebagai verb 3. Kalau Q-nya itu modal. Terus subjeknya mana? Ini subjeknya nih, a schedule. Nah, kalau yang di sebelahnya apa? Ini inget ya teman-teman, kalau of ini nih fungsinya sebagai preposisi atau kata depan. Nah, terus habis kata depan atau preposisi, ini apa? Nah, ini tuh namanya object of preposisi. Nah, object of preposisi itu apa aja sih? Object of preposisi itu sebenarnya ada noun, noun phrase, noun clause, sama gerund, sama pronoun lupa. Nah ini nih object of preposisi. Ingat-ingat ya. Oke lanjut ya. Nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Nah subjeknya mana? Ini hati-hati ya teman-teman. Ini kan ada preposisi nih. Berarti nggak mungkin ini kan. Ini OP. Jadi subjeknya yang mana? Yang ini. Ini subjek. Nah, cuman hati-hati juga di sini tuh a job berarti singular ya. Singular. Jadi satu, maka verbnya harus apa? Kalau nggak pakai is ya, verb satu harus ada SIS-nya gitu ya. Nah ini yang mana nih? Kira-kira verbnya di sini? Ini juga bukan, ini bukan. At the plant bukan, ini adverb ya, karena ada at. Terus, nah berarti nggak ada ya. Nah kalau available ini apa? Available ini kelas katanya adjektif. Adjektif itu kata sifat, berarti bukan verb ya. Nah, verbnya di mana harusnya? Harusnya ada di sini. Di sini nih. Ingat ya, subjeknya kan singular. Maka harus pakai is. Ini nggak ada keterangan lampau juga ya. Sebagai apa ya? Ini kan kalimatnya kalimat fakta gitu loh. Jadi makanya harus pakai is. Nah, is di sini itu fungsinya sebagai linking verb atau verb yang menghubungkan eh, nominal. Nominal tuh ada adjektif, ada adverb, ada noun gitu.
Dia harusnya is ya. Maka jawabannya adalah incorrect. Terus, ini warna biru aja ya. Nomor 4. The new computer program has provided a variety of helpful applications. Nomor 4 ini gampang banget ya. Pokoknya clue-nya nih ada di sini nih. Nah, verbnya kan ini nih. Cuman, kalau ada has tuh rumusnya gini nih teman-teman. Has atau have itu harus dengan verb 3. Ini rumusnya. Sedangkan di sini kan provided. Berarti salah. Harusnya provided. Verb 3 gitu. Jadi ini yang salah ya. Oke. Terus selanjutnya nomor 5 ya. The box can be opened only with a special screwdriver. The box. Nah, subjeknya ini nih, the box. Kayaknya sebagai modal. Nah, verbnya ini be opened ya. Nah, udah nggak ada lagi verb kan, nggak ada lagi subjek. Berarti jawabannya benar, udah lengkap. Terus nomor 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Nah, subjeknya yang mana kira-kira? Ini nih, subjeknya ini bisa di awal. Ini. Nah, di sini juga nih teman-teman, ada subjek lagi ternyata. Nah, itu kan bisa sebagai subjek juga ya. Ayu Dewi isi it. Maka di sini ada double subject. Nah, kalau udah double subject kayak gini, itu salah dong otomatis. Gitu aja cara cepatnya ya. Dan verbnya mana? Ini nih, contains. Awas ya ada S. Ini karena singular. Ini juga nih. Tapi ini yang salah sih. Maka pakai ada S-nya di akhir verbnya itu. Gitu ya. Terus nomor 7. The papers in the waste basketball should be emptied into the trash can outside. Oke. Subjeknya mana? Subjeknya ini the papers. Ini nih subjeknya. Ini juga banyak ya papernya gitu. Jangan lupa ini objek preposisi dan ini juga objek preposisi. Should di sini sebagai modal. Nah, verbnya yang mana? Yang ini nih. Be emptied. Ini verb. Ini auxiliary. Ini verb 3. Nah, terus ini nih teman-teman. Di sini jangan terkecoh ya. The trash can ini nih satu kesatuan ya. Sampah kaleng gitu artinya. Nah, makanya ini bukan modal. Nah, jadi artinya paper-paper yang di sampah basket itu harus dikosongkan ke sampah kaleng yang ada di luar gitu. Jadi jawabannya benar. Nomor 8. Nomor 8 ini hati-hati ya. Departure before down on a boat in the middle of harbor. Ini ingat ya, awas hati-hati. Nah, si harbor ini kan pelabuhan ya, pelabuhan. Ini sebagai noun, kata benda gitu. Terus ini juga hati-hati nih, down. Down ini nih waktu fajar. Fajar. Waktu terbit gitu. Nah, ini yang salah di mana berarti ya? Agak-agak bingung ya, tapi jangan bingung. Oke, kita cari subjeknya ya. Subjeknya ini di sini departure. Departure ini bisa sebagai subjek yang artinya keberangkatan gitu. Ini kan kata benda juga departure, bisa dicek di kamus. Nah, ini kan berarti nggak ada objeknya ya, nggak ada verbnya, nggak ada kata kerjanya. Maka kita harus cari di mana nih peletakan kata kerjanya ini.
Nah, pada kasus ini, kata kerja yang harusnya itu ada di bagian sini. Ini kan before kan sebagai preposisi ya. Nah, setelahnya tuh nggak mungkin gitu loh ada subjek. Ini objek preposisi. Sampai sini nih. Maka verbnya tuh harusnya ada di sini. Dan apa sih kira-kira verbnya? Kan ini kan keberangkatan ya. Keberangkatan yang harusnya tuh pembenarannya itu kayak gini. Taruh di sini ya. Harusnya itu keberangkatan is scheduled. Nah, ini nih pembenarannya. Harusnya schedule. Pemberangkatan dijadwalkan sebelum terbit. Gitu. Di sebuah kapal di tengah pelabuhan. Jadi jawabannya incorrect. Terus nomor 9. Yesterday ini keterangan kata waktu ya. Atau adverb. Verbnya mana? Nah, ini nih verbnya. Found. Oh, ini bisa verb 2 ya. Karena yesterday kan. Nah, harusnya di mana? Nah, biasanya subjek itu sebelum verb. Berarti di sini harusnya kan. Gampang kan ya sebenarnya. Nah, kalau ini verb 2, berarti semua subjek bisa kemungkinan gitu. Ayu Dewi Hisik It. Ini bisa jadi I aja gitu. Jadi jawabannya itu incorrect. Oke, nomor 10 terakhir. The new machine is processes. Nah, ini udah sama ya teman-teman. Kayak nomor ini nggak boleh. Kalau ada auxiliary ini mau nggak mau setelahnya itu harus verb atau verb 3. Sedangkan ini ada SIS verb 1, nggak bisa. Nggak boleh. Jadi emang rumusnya kalau ada auxiliary maka tambah verb atau verb 3. Rumusnya kayak gitu ya. Yang artinya bisa sedang dilakukan atau artinya pasif gitu, dilakukan. Sedang melakukan atau dilakukan. Sedang diproses atau sedang memproses atau sedang diproses gitu. Oke, ini aja ya teman-teman latihan exercise 1. Thank you, semangat.